Kaum ibu yang dikasihi Tuhan, selamat sore dan selamat bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah saat ini. Marilah kita sujud menyembah Tuhan yang Maha Kasih. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 6, bait 1 dan bait 4. Hai, masyurkanlah. Hai, masyurkanlah Allahmu kudus, besar namanya, maklumkan terus, agungkanlah Dia yang jaya megah, kekal dan mulia kerajaannya. Kepadanya lah syukur abadi, kepadanya lah sembah tak henti, kuasa dan hikmat pujian merdu, kemuliaan, hormat dan kasih penuh. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa, pencipta langit dan bumi. Tak terhitung banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu dan di dalamnya kami pun membaca dan merenungkan firman-Mu serta memuji-muji nama-Mu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak untuk masuk ke dalam persekutuan saat ini. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa, kini dan selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu terkasih, kita akan masuk dalam Mazmur puji-pujian yang diambil dari Mazmur 89 ayat 2 sampai 5. Kita akan baca silih ganti dan dimulai dari saya. Mazmur 89 ayat 2 sampai 5. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Engkau telah berkata, telah kuingat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hambaku. Tak kita menyerahkan kepada
Kekasih Kristus, ibu-ibu sekalian yang terwadai dalam unit misioner PKP, tibalah saatnya kita memasuki layanan sabda. Sebelum kita disapa oleh sabdanya, mari kita mohon pimpinan Roh Tuhan. Kita berdoa. Bapa Allah Surgawi, ketika firman Tuhan ada dalam pikiran hati kami, maka kekuatan sejati menjadi milik kami, terlebih saat kami melaksanakan tugas penting dalam kehidupan ini. Tugas yang ada di sekitar keluarga, tugas yang ada di sekitar persekutuan, tugas yang ada di sekitar masyarakat. Bersabdalah, kami ini siap untuk menerimanya. Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kekasih-kasih Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Kita akan menerima sabda Tuhan yang dituliskan di dalam kitab Perjanjian Lama, Esra pasal 8, ayat 29 hingga 30. Esra pasal 8, ayat 29 hingga 30, demikian bunyinya. Rawatlah dan jagalah itu sampai kamu dapat menimbangnya di depan para pemuka imam, serta orang-orang Lewi dan para pemimpin kaum keluarga orang Israel di Yerusalem, di dalam bilik-bilik rumah Tuhan. Lalu para imam dan orang-orang Lewi menerima perak dan emas dan perlengkapan yang telah ditimbang itu untuk dibawa ke Yerusalem, ke rumah Allah kami. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ibu-ibu kekasih Kristus, saya ajak ibu-ibu untuk menonton film singkat sejenak. Silahkan diperhatikan film singkat produksi dari KPK kita Indonesia ini. Kemudian coba amati pesan apa yang sesungguhnya disampaikan oleh film itu. Ya. Drat, gue pinjam duit dong, gocap. Pelit banget lu. Ntar gajian gue ganti. Bakal beli susu anak. Siang ini mau dipakai ya, selesaiin. Siap Pak, siap. Drat, nganterin uang ini kepada yang diisi di sini. Ini uang santunan untuk anak yatim dari sekolah kita. Oh iya, bilang juga, maaf, stok amplop barunya habis. Yang penting isinya. Selesaiin ya.
Nah, kekasih-kekasih Kristus disampaikan kepada kita berbicara tentang pelaksanaan tugas, ya, pelaksanaan tugas. Pelaksanaan tugas itu sangat-sangat berkaitan dengan motivasi, berkaitan dengan spiritualitas apa yang memenuhi hati, pikiran dari si pelaksana tugas. Motivasi spiritualitas si pelaksana tugas ternyata juga sangat-sangat diisi dan dipengaruhi oleh siapa sang pemberi tugas itu. Kekasih Tuhan, seseorang pasti lebih termotivasi mendapatkan penugasan dari seorang pimpinan pusat daripada mendapatkan penugasan dari seorang kasih kepala seksi. Seseorang pasti lebih termotivasi menjalankan tugas demi orang-orang yang dikasihi daripada sekedar melaksanakan satu tugas kedinasan. Seseorang sangat lebih termotivasi diutus oleh Sang Kristus Yesus kepala gereja seperti murid-murid pada waktu lalu, pada waktu dulu, daripada disuruh atau ditugasi oleh seorang kepala kantor gereja. Nah, saudara-saudara, semua yang memenuhi hati pikiran yang tadi sudah dijelaskan, itu disebut spiritualitas, disebut motivasi. Nah, spiritualitas dan motivasi seperti itulah yang menjadi tenaga, sekali lagi, yang menjadi tenaga bagi pelaksana tugas. Apakah diutus untuk menjaga? Apakah diutus untuk merawat? Mulai dari something sampai dengan someone, somebody. Mulai dari sesuatu, bisa barang, bisa apapun, bisa kedudukan sampai dengan seseorang. Nah, dengan motivasi dan spiritualitas seperti itu, maka pastilah semua itu akan dilaksanakan dengan tanggung jawab, akan dilaksanakan dengan penuh kesetiaan. Nah, sekarang apa komentar saudara-saudara dengan film singkat yang tadi sudah ibu-ibu tonton tadi? Ya, apa komentarnya? Ya. Nah, ibu-ibu, kalau tadi kita menyimak dengan baik, ya, betapa atas nama tugas dan tanggung jawab, maka seorang pemuda yang walaupun dia memiliki disabilitas, ya, tetapi atas nama tugas dan tanggung jawab, maka siap melaksanakan tugas walau dengan risiko apapun. Atas nama tugas dan tanggung jawab, ia siap berupaya mendapatkan kembali uang logam yang jatuh dan terlempar, bahkan sampai uang itu mau dikangkangi oleh orang lain, tetapi ia tetap bertekad mendapatkan kembali uang itu, walau hanya Rp1.000, agar uang yang harus dijaga dan dirawat itu benar-benar bisa sampai pada alamat dengan jumlah yang utuh. Pemuda itu, saudara, bisa memiliki tanggung jawab, bisa memiliki daya juang dengan sangat luar biasa, karena memiliki motivasi, memiliki spiritualitas yang luar biasa, baik pada pimpinannya maupun pada iman yang ia miliki. Esra 8 yang tadi sudah kita baca, khususnya ayat 29-30, menggiring kepada kita sekalian untuk memperhatikan kiprah sosok satu, kiprah Esra. Yang kedua, kiprah para imam yang berjumlah 12 orang itu. Nah, saudara, kiprah-kiprah sosok yang memiliki dedikasi tinggi, khususnya Esra, dengan kejelasan karakternya,
sebagai seorang imam, sebagai seorang pemimpin yang begitu sangat berwibawa, apapun yang dikerjakan dan dilakukan pasti sangat efektif dan sangat berkualitas. Di dalam dirinya teralir segala hal yang baik, ya, kata maupun perbuatan. Nah, eksistensi Ezra yang seperti itu, jangankan rakyat biasa, bahkan seorang Raja Artasasta pun tak mampu untuk kemudian tidak percaya akan track recordnya. Sehingga kemudian sampai memberikan harta benda, bahkan sampai memberikan kepercayaan, kekuasaan untuk menjadi pemimpin umat. Luar biasa, saudara-saudara. Nah, hal yang lebih luar biasa, saudara, kendati Ezra dengan memiliki track record yang luar biasa, tetapi ternyata ia tidak pernah terjebak pada kekaguman diri. Dia tidak pernah narsis. Tetapi kekaguman yang ada hanya ia persembahkan untuk Tuhan. Ia hanya kagum kepada Tuhan. Nah, demikian juga untuk imam-imam lainnya. Ternyata imam-imam lainnya itu pun juga memiliki kualitas hidup yang sangat baik, kualitas hidup yang mereka miliki. Nah, dalam peristiwa ini, dalam Ezra 8 ini, saudara, Ezra khususnya, ya, Ezra dalam hal ini, ya, ayat 29-30 ini memberikan tugas kepada para imam untuk merawat, untuk menjaga harta, benda, emas, perak, berbagai peralatan. Nah, harta, benda, emas, perak, dan berbagai peralatan itu pemberian dari Raja Artasasta tadi kemudian menjadi sangat istimewa, sangat bernilai dengan sangat khusus, dan kemudian sangat-sangat bernuansakan simbol-simbol signifikan yang menyimbolkan tentang Sang Khalik, menyimbolkan tentang kehidupan. Nah, sebab semua itu dipersembahkan untuk Allah, dipersembahkan bagi Allah, dan kemudian akan diletakkan di bait Allah di Yerusalem. Bagi para imam, saudara, menerima penugasan untuk merawat, untuk menjaga benda-benda, harta benda yang sangat bernilai itu, kemudian menjadi penugasan yang sangat berat. Dikatakan sangat berat sebab melaksanakan tugas itu tidak mungkin kemudian tanpa tanggung jawab. Tidak mungkin kemudian tanpa komitmen, tidak mungkin kemudian tanpa spiritualitas, tidak mungkin kemudian tanpa motivasi murni. Nah, kekasih-kasih Tuhan, pertanyaannya, bisakah tugas itu dilaksanakan dengan cara lain? Tanpa integritas, tanpa komitmen, tanpa ada beban apa-apa? Jawabnya bisa, sangat bisa. Tetapi akan syarat dengan motivasi tidak murni, penuh intrik manipulatif, dan pasti tidak akan pernah sampai pada tujuan yang dimaksud. Nah, lantas pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan para imam itu? Apakah para imam itu mau menerima tugas berat yang membutuhkan integritas? Atau para imam itu mau menerima karena sangat ada peluang untuk manipulasi? Kekasih Tuhan, para imam tadi memang bersedia menerima tugas itu. Mau menerima bukan supaya bisa mendapat peluang untuk bermanipulasi, bukan untuk itu. Tetapi para imam mau menerima karena para imam itu memiliki motivasi, memiliki spiritualitas. Pertama-tama, bukan karena segan dan takut kepada Ezra yang memang tokoh panutan, tetapi pertama-tama karena takut akan Allah. Sekali lagi, karena takut akan Allah. Ada teks asli yang berbunyi Yare. Kemudian kata Yare itu berkaitan dengan Yasral. Yare itu mulai sikap hormat,
takut kepada Allah dan menyembah kepada Allah. Nah, orang yang menyembah takjub kepada Tuhan, menyembah, saudara-saudara, menyembah itu kepala ini ditaruh di bawah kaki, ya. Ya, benar-benar menyembah, menyadari siapa Tuhan, siapa saya, menyembah. Nah, orang yang yari itu maka akan disertai dengan perilaku yang disebut yasral. Yasral itu ya jalannya lurus, ya, julus, jauh dari jealous, ya. Kalau jalannya jealous, ya penuh dengan kecurigaan. Tapi ini julus, jujur dan tulus. Orang yang takut akan Tuhan, maka jalannya jujur dan lurus. Nah, itu yang dimiliki para imam tadi. Harta benda bagi para imam, saudara, benar-benar bagi Tuhan. Milik Tuhan. Bagi bait Allah. Nah, semuanya itu punya nilai-nilai simbol tentang kehadiran Tuhan, tentang penyertaan Tuhan bagi umat. Motivasi dan spiritualitas itulah. Maka harta benda, perak, emas, peralatan bait Allah kemudian dijaga, kemudian dirawat dengan begitu baik dan penuh dengan kesetiaan. Kekasih Tuhan, berbicara tentang tugas merawat, tugas menjaga. Adakah di antara kita, khususnya para ibu-ibu, yang bisa terbebas dari penugasan merawat dan menjaga? Saya rasa tak ada yang bisa terbebas dari penugasan itu. Nah, disampaikan kepada kita, di balik seluruh anugerah Tuhan, ya, di balik seluruh anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu mulai dari, sekali lagi, mulai dari something sampai someone, somebody. Mulai dari sesuatu, barang, harta benda, pangkat dan sebagainya, sampai dengan seseorang. Dan seseorang itu bisa suami, bisa anak-anak, bisa cucu-cucu. Nah, di balik pemberian Tuhan itu terkandung penugasan untuk merawat, untuk menjaga. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana kualitas saat kita menjaga dan merawat? Nah, penjagaan perawatan sangat-sangat tergantung dari apa yang menjadi isi hati pikiran kita. Spiritualitas apa, motivasi apa yang mengisinya. Ezra mengingatkan kepada kita, yang boleh mengisi hati dan pikiran hanyalah motivasi spiritualitas takut akan Tuhan, yare dan yasral tadi. Apabila spiritualitas motivasi yang kita miliki itu, saudara, maka Tuhan akan memberikan kekuatan untuk merawat, menjaga segala pemberian Tuhan dengan penuh kasih. Dan kita akan memuliakan Tuhan melalui pemberian Tuhan, termasuk anugerah tubuh ini, termasuk anugerah hidup ini, disebut sebagai bait Allah. Itu kita rawat, kita jaga supaya bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ingat, ibu-ibu adalah tiang di dalam rumah, tiang doa. Jadi ibu-ibu punya tugas untuk menjaga, merawat dari apapun yang Tuhan berikan kepada ibu-ibu. Kehadiran di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan, dan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi masa ini, kita masih berjuang melawan pandemi sebagai pihak yang diutus untuk merawat siapapun yang ada di sekitar kita. Tuhan beserta kita. Amin. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat. Setialah, sokongannya tentu di jalan yang berat. Kan datang Raja yang bercahaya, menolong orang yang bercahaya. Setialah, setialah
Mari kita mempersiapkan diri masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Allah Surgawi, Engkau berkenan mengingatkan kepada kami, khususnya bagi kami kaum ibu yang terwadai dalam pelkat PKP, tentang siapa kami. Kami sebagai kaum ibu sangat tidak terlepas dari penugasan Tuhan, berkenaan ditugaskan untuk merawat, ditugaskan untuk menjaga dari seluruh apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan ini. Tuhan sudah memberikan banyak hal berkenaan sebagai sarana, tetapi Tuhan juga memberikan kekasih-kekasih hati, memberikan suami, memberikan anak-anak, memberikan cucu-cucu. Ya Bapa, melalui firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kami, agar kami benar-benar melaksanakan penugasan itu untuk menjaga dan merawat dengan penuh kesungguhan tentang segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Khususnya Tuhan menganugerahkan kekasih-kekasih hati. Sanggupkan, beri kekuatan khusus bagi ibu-ibu ini. Ya Bapa, dalam kesempatan ini kami berdoa bagi unit misioner PKP yang merupakan bagian penting integral dalam pelayanan gerejamu, khususnya di GPIB ini, khususnya GPIB Jemaat Horeb di tempat ini. Engkau berkati para pengurusnya, dan Engkau berkati wadah ini ya Bapa, agar wadah ini benar-benar menjadi wadah pembinaan, menjadi wadah yang mengkondisikan, agar khususnya kaum ibu benar menjadi sosok-sosok pelaksana tugas Tuhan yang handal, yang setia, memiliki motivasi dan spiritualitas takut akan Tuhan. Ya Bapa, dalam kesempatan ini kami berdoa untuk berbagai rencana kegiatan yang terwadahkan di dalam PKA, baik yang sudah, yang sedang maupun saat ini yang sedang dipersiapkan mulai proses penyusunan PKA 2122. Tuhan berkenan memberkati. Ya Bapa, kami juga berdoa kehadiran kaum ibu di tengah-tengah keluarga dengan berbagai harapan, dengan berbagai pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Engkau berkati kehadiran ibu-ibu ya Bapa, agar kehadirannya memberikan arti, memberikan satu garam, memberikan satu rasa, baik di tengah-tengah keluarga, persekutuan dan masyarakat. Ketika menghadapi pergumulan-pergumulan, maka kaum ibu menjadi sosok yang diutus Tuhan, memberikan terang bagi keluarga khususnya. Bapa Allah Surgawi, kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang bergumul dengan persoalan-persoalan kehidupannya, masalah ekonomi, masalah hari esok, masalah kesehatan. Ya Bapa, hadirlah dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Bapa, untuk bangsa negara kami yang sampai dengan saat ini masih berjuang melawan pandemi COVID-19. Engkau berkati, Engkau sertai, khususnya proses vaksinasi yang sedang berlangsung dan akan tetap terus berlangsung. Tuhan berkenan menyertai. Berkatilah pemerintah kami, berkatilah para nakes yang ada di rumah sakit. Dan pada saat ini Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu dengan segala tugas panggilan pengutusannya, problematika yang dihadapinya, Tuhan berkenan bercampur tangan di dalamnya. Saat ini kami berdoa bagi para pelayan-pelayanmu yang bertugas dalam ibadah pelkat PKP hari ini. Engkau berkati. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang berperan sebagai pelayan-pelayan, yang bertugas sebagai pemandu lagu, yang bertugas sebagai pemandu lagu, demikian pemusik yang mengoperet multimedia, anak Tuhan yang mengoperet segala sesuatu yang dibutuhkan untuk tim Satgas. Engkau berkati semuanya. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Engkau sudah mengajarkan kami dalam doa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada sang jahat, si jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan yang kita berikan dapat langsung ditransfer ke nomor rekening GPIB Horeb atau dapat juga melalui kasir kantor Majelis Jemaat setiap hari Rabu dan hari Jumat pukul 10.00 sampai 15.00 WIB, atau melalui amplop persembahan yang diserahkan ke Korsek atau Wakorsek PKP masing-masing. Tuhan memberkati persembahan ibu-ibu sekalian. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Ibu-ibu terkasih, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita melalui doa syukur. Ya Allah, kami bersyukur atas kasih-Mu yang selalu memberikan harapan dan damai bagi kesejahteraan umat-Mu. Inilah persembahan kami, ya Tuhan. Berkenanlah atas persembahan ini, serta pakailah hidup kami untuk melayani-Mu melalui sesama kami dan menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Amin. Kaum ibu yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Lakukanlah firman Tuhan yang kita terima tadi dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya ibu-ibu sebagai pihak yang menerima penugasan untuk menjaga, merawat dari apapun yang Tuhan berikan.
membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih sangsi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kini, arahkan pikiran hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberkati engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Ibu-ibu terkasih, ibadah telah selesai. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam ibadah hari ini. Kiranya ibadah yang kita naikkan boleh berkenan bagi Tuhan, menjadi berkat dan semakin menguatkan kita bersama. Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian. Terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Irdian yang telah membawakan firman pada sore hari ini, Ibu Wahyuni sebagai pemandu lagu, dan Saudara Pahala sebagai pemusik pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sampai bertemu pada ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.